Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam hati. Shalom, selamat pagi jemaat dan sahabat GKNF dimanapun berada. Yosua pasal 5 ayat 13-15 bagian yang ketiga dengan tema pengalaman pengudusan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang indah ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Asik pokoknya. Yaitu Yosua ternyata mengalami pengalaman yang sama dengan Musa pendahulunya. Kalau kita ingat, Musa waktu dipanggil Tuhan, maka Musa ke Gunung Horeb dan melihat semak duri yang terbakar. Dan di sana Tuhan berkata sama seperti ini, "Tanggalkanlah kasutmu itu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Saya membayangkan Musa juga men-sharingkan itu kepada bangsa Israel dan kepada Yosua juga khususnya. Dan sekarang Yosua mengalami pengalaman yang pertama. Kalau dulu Yosua ditinggal di tengah jalan dan Musa bertemu Tuhan. Bagus sekalian. Kalau dulu Musa bertemu Tuhan dengan semak duri yang terbakar, sekarang Yosua bertemu Tuhan yang kudus, itu tidak di gunung, tetapi mungkin di dataran yang biasa yang menghadap Yeriko. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai panglima bala tentara Tuhan. Tetapi yang indah, Bapak sekalian, Yosua dikenalkan bahwa lepaskanlah kasutmu, bahwa tempat itu kudus. Di mana Tuhan hadir, itu kekudusan, dan hadirat Tuhan yang kudus itu memengaruhi. Tuhan mengenalkan dirinya kepada Yosua sebagai pribadi yang kudus, dan Yosua dapat menerimanya. Dia tunduk dan siap menerima perintah. Kalau kita ingat kata kudus, maka kudus itu dapat berarti sesuatu yang dikhususkan untuk maksud tertentu, dipisahkan tentunya untuk maksud Tuhan yang spesial. Dan kita tahu Yosua melakukannya itu. Dia dipanggil untuk memimpin bangsa Israel, tetapi sekarang dia menyembah Allah. Dia menundukkan dirinya kepada Tuhan yang kudus. Dan biarlah itu juga mewarnai kehidupan Yosua. Saya senang karena saya punya pengalaman bertemu Tuhan yang kudus. Mungkin itu pikiran Yosua, saya yakin. Juga itu pikiran saya. Ketika saya masih muda, punya banyak hal keinginan tentang masa depan, atau dengan berat hati belum mau menyerahkan semuanya untuk Tuhan. Saya masih ingat, hobi saya waktu itu cukup mempengaruhi saya, menyulitkan saya kalau saya setiap ikut Bible study di GKNF Tambak Bayan. Tapi puji Tuhan, pada satu hari, mungkin di beberapa bulan kemudian, saya mendengarkan khotbah dari hambanya, Bapak Pendeta Robert McCroskey, dari kisah Ananias Safira. Saya masih ingat waktu itu. Tuhan bekerja, Tuhan berbicara dengan saya. Dan saya menyerahkan hobi saya menyerahkan kuliah saya kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Saat itu saya senang sekali.
Terima kasih Tuhan, saya memiliki dan saya mengenal Tuhan yang kudus. Dalam GKN itu disebut pengalaman pengudusan. Menyerahkan diri kepada Tuhan secara pribadi untuk dipakai secara khusus bagi Dia. Dan itu bukan berarti menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, tapi dimaksudkan saya menyerahkan diri kepada Tuhan untuk maksud tertentu, semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makanya kalau saya ingat pujian tadi, Bapak Ibu sekalian, saya ingat masa lalu saya. Tetapi ketika waktu itu terjadi, saya menyerahkan hidupku kepada Tuhan sepenuhnya. Pakailah Tuhan masa mudaku. Dan saya bersyukur saya melakukannya sampai hari ini. Walaupun itu tidak pernah mudah. Bapak Ibu sekalian, mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan secara pribadi. Biar dipakai, dikhususkan hidup kita untuk Tuhan. Untuk maksud dan kehendak-Nya. Dikuduskan, pengalaman, pengudusan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik. Dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kepadamu, Tuhan pakai dan proses seturut kehendak-Mu agar kami hidup kudus, layak seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap jemaat sahabat GKN yang mendengarkan renungan pagi ini. Terbaik bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.